Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam. Alhamdulillah asal Rasulullah sudah walil haq liyudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anakku sekalian yang berbahagia, kali ini Bapak akan menayangkan materi tentang pemetaan dan sistem informasi geografis untuk pembangunan. Apakah di layar sudah jelas? Ada? Di layar sudah jelas belum? Nah, Ada? Oke, baik. Jadi materi kali ini untuk pertemuan kedua ini ya ini mengenai pemetaan dan sistem informasi geografis ya. Jadi intinya bagaimana kita akan mengetahui seperti apa sih tentang sistem informasi geografis itu dan apa itu pemetaan untuk pembangunan. Nah, kita lihat kompetisi intinya begini, yang menghayati keberadaan ya sebagai makhluk Tuhan, ini bisa dibaca lah langsung kepada pokok saja poin-poinnya karena waktunya kan terbatas ini ya. Nah, indikatornya akan kita coba lihat sekarang ini ada 14. Pertama, menjelaskan pengertian peta ya. Kemudian mengklasifikasikan macam-macam peta, kemudian menyebutkan komponen-komponen peta, kemudian mendeskripsikan simbol-simbol dalam peta. Nah, ini poin-poin yang harus kita perhatikan sampai mempraktekkan. Nanti ada praktek juga ya, mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, menjelaskan, menyebut komponen, menganalisis sampai mendeskripsikan. Nah, pada pertemuan ini kita mencoba 6 indikator saja yang akan kita bahas ya. Kemudian kita lihat cakupan materinya ya. Ada prinsip dasar peta, ada pemetaan, ada prinsip informasi geografis, ada sumber data dan informasi dan SIG, ada pemanfaatan SIG dan juga pemanfaatan untuk mitigasi bencana. Kemudian ya, ini prinsip-prinsip dasar peta. Nah, kita lihat prinsip-prinsip dasar peta. Apa itu peta? Ada yang tahu? Sutri? Baca nih. Peta adalah gambaran profesional permukaan bumi yang diperkecil dalam bidang datar sebagaimana kenampakannya di atas udara dan dilengkapi dengan unsur-unsur peta. Nah, ini secara umum definisinya seperti itu. Masih banyak ya. Nah, jadi memang prinsipnya peta itu adalah gambaran permukaan bumi yang dilihat dari atas, dari udara ya. Bisa dari pesawat terbang, sekarang pakai drone ya, bisa menggunakan peta lokal itu. Nah, kita lihat macam-macam peta ya. Dilihat dari jenisnya ada berapa macam nih? Peta foto dan peta garis. Nah, menurut isinya ada peta umum dan peta khusus. Nah, ini menurut skalanya ada 4 ya. Ada 5. Pertama apa? Skala sangat besar. 2 skala besar, 3 skala sedang, keempat skala kecil, dan yang terakhir skala sangat kecil. Nah, ini di sebelah kanannya ada contoh. Ini peta topografi ya, yang garis di sini. Ini contoh peta kerawan gunung api dari peta topografi. Nah, yang ini adalah peta korografi yang sering kita lihat dalam atlas. Gitu. Nah, kemudian ini adalah proyeksi peta ya. Proyeksi apa? Peta. Ada berapa macam nih? Proyeksi peta itu secara garis ada 3 ya. Proyeksi Polyder, proyeksi Mercator, dan UTM ya, Universal Transfer Mercator. Jadi kalau dilihat ini ada yang bentuknya miring ya, datar, dan tegak lurus. Nah, ini ada contoh dari beberapa proyeksi peta. Berikutnya ini persebaran objek geografis melalui peta. Coba bacakan nih. Peta dapat menyajikan ya, terus Maulana berbagai informasi mengenai kenampakan objek atau fenomena di permukaan bumi. Nah, gejalanya ada berapa macam? Satu gejala apa tuh? Satu gejala hidrosfer atau permukaan air. Kedua apa nih gejala litosfer. Ya, atau bukan ya, daratan ya. Ini apa? Gejala apa yang ketiga?
atmosfer, atau atmosfer, udara. Kemudian yang ini gejala udara, biosfer atau makhluk biosfer, biosfer, dan terakhir gejala apaan? hidup, autoposfer, Atau manusia. Antroposfer. Jadi yang masih ingat ya waktu dulu Manusia. kelas 10 ya, ini litosfer itu lapisan batuan, atmosfer lapisan udara, biosfer lapisan udara. makhluk hidup, Hidup. antroposfer lapisan hidup, manusia. Oke. Baik. manusia, Sekarang yang ketiga, tahapan kerja dari sistem informasi geografis. Nah, ini lihat. Nah, bacakan nih, Mu. Tahapan kerja Kerja SIG terdiri SIG. atas 3 langkah utama, yaitu 3 langkah. masukan, input, proses, dan keluaran. proses. Dan ketiga, keluaran atau output. Nah, Output. ini datanya. Ya. Nanti bisa dilihat ya. Bapak nanti share ini materinya ya. Ada data masukan, input, proses, dan output. Nanti prosesnya itu memang bentuknya digital ini ya. Menggunakan mesin komputer tentunya. Nah, jadi ada 2 data yang diolah oleh SIG. Pertama, data spasial. Kedua, data atribut. Nah, nanti Anda jelaskan apa itu kedua. atribut, Nanti cari ya di Google apa itu data spasial, apa itu data atribut. Bapak hanya kasih poin-poinnya saja nih. Kemudian yang perlu kita ini adalah komponen informasi ya. Komponen apa ini? Informasi penampakan geografis. apa saja nih? 1, posisi. Geografis. 2, posisi geografis, atribut. Ketiga, atribut, Hubungan ruangan. hubungan Keruangan. keuangan, waktu. waktu, Nah, ini contoh ada analisis jaringannya. Nah, yang kelima, analisis fenomena geografis dengan sistem informasi geografis. Untuk keperluan analisis spasial atau keruangan, SIG menggunakan beberapa bentuk analisis. Di antaranya ini namanya overlay atau tumpang tindih ya. Jadi foto ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 foto disatukan. Jadi nanti akan lihat pertama foto topografinya, landscape-nya, tata guna lahannya, bahasa iklimnya. Jadi disatukan ya. Menjadi namanya overlay atau tumpang tindih. Nah, gitu. Ya. Nah, itu adalah overlay ya. Baik. Kita teruskan. Kemudian kemampuan dan manfaat SIG. Sebutkan apa kemampuannya? 1, manipulasi data, 2, analisis data, misalnya mengubah, menambah, menghapus, dan memodifikasi data lama dengan data baru tanpa menunggu data yang lain. Oke, ketiga, mentransformasikan peta ke dalam peta baru yang lebih akurat dengan mengubah skala dan proyeksi peta tertentu. Keempat, mentransformasikan data spasial ke dalam bentuk tabel, peta grafik, gambar maupun diagram. Oke. Manfaatnya apa? SIG dapat menyajikan informasi geografi secara lengkap dan akurat, mempermudah proses analisis untuk membuat dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan. Oke, bagus. Jelas ya. Jadi ini adalah kemampuan dari manfaat SIG ya. Ada pemetaan sumber daya alam, perencanaan, contohnya transmigrasi ya, pertanian dan kehutanan, pemantauan program invest dan yang tertinggal ya, dan juga lingkungan hidup dan juga mitigasi bencana ya. Yang ketujuh, pengoperasian SIG secara konvensional. Cara pengolahan data secara konvensional yang tidak menggunakan komputer biasanya hanya berupa peta, bagan maupun grafik. Nah, ini nanti kita bisa praktek ya, pakai plastik transparan. Pernah enggak plastik jilid untuk cover ya, tahu kan? Nah, itu oleh kamu misalnya 3 lapis aja dibuat, dikerjakan. 1 gambar untuk peta topografi, 2 gambar jalan, 3 gambar perumahan, disatukan. Nah, ini adalah contoh sistem informasi yang sifatnya manual, tidak menggunakan komputer ya. Itu bisa untuk melihat bagaimana peta itu ditumpang susunkan atau ditindihkan supaya menjadi satu ya, peta topografi, peta jalan, peta bangunan dan sebagainya atau tata guna lahan.
Nah, tahapannya untuk pemasukan data, pengolahan data, manipulasi data, dan ukuran data ini menggunakan komputer memang lebih cepat ya, lebih bagus. Tapi dengan manual juga bisa sebenarnya. Next, sumber data dan informasi basis data SIG. Data dasar SIG atau SIG diperoleh dari 3 sumber, yaitu apa? Data lapangan, kedua data peta, ketiga apa? Data penginderaan jauh dan data statistik. Nah, kita lihat nih contoh data statistik ya atau data lapangan. Apa aja? Batas administrasi. Dua apa nih? Batas administrasi. Kedua? Kepadatan Tiga? penduduk. Curah hujan. 4? Curah hujan. Jenis tanah. 5? Jenis Kemiringan tanah. lereng. Kemiringan lereng. Dan sebagainya. Ini data statistis atau ini data petanya ya. Kemudian data penginderaan jauhnya ini dari peta udara ya. Ini contohnya ini ada di Kota Banda Aceh kalau nggak salah. Kemudian yang keempat data statistik. Nah, berapa curah hujannya ya, berapa kemiringan tiap kota, nanti disatukan menjadi sebuah peta data informasi geografis. Dan yang ke-18 Pak nih. Pemanfaatan SIG untuk apa? Inventarisasi sumber Daya alam. Sumber daya alam. Oke, baik ya. Alam. Maulana bacakan nih. Data dalam SIG dapat Data dalam SIG dapat bermanfaat sebagai modal dan bahan baku perencanaan pembangunan. Oke, satu untuk Mengetahui persebaran sumber daya alam. Misalnya apa? Misalnya minyak bumi, batu bara, emas, dan lain-lain. Oke, minyak. Oke. Kedua apa? Untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Misalnya apa? Kawasan lahan potensial dan kritis. Apalagi hutan yang masih baik dan hutan yang baik rusak. dan rusak. Apalagi kawasan lahan pertanian dan perkebunan. Yang terakhir pemanfaatan perubahan penggunaan lahan. Bagus. Ini contoh petanya ya. Ini contoh peta penggunaan dari sumber daya alam. Ya, tadi hasil dari tumpang susun sebuah peta ya, peta topografi. Ada datanya, ada disatukan. Next, kemudian untuk kajian kesehatan. Coba bacakan lagi, Maulana. Sistem informasi geografis dapat digunakan untuk menentukan distribusi penderita suatu penyakit, pola atau model penyebaran penyakit. Terus? Berikut beberapa contoh pemanfaatan SIG dalam bidang kesehatan masyarakat. 1. Memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. 2. Apalagi? Mendiagnosa dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. 3. Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat yang kompeten di bidangnya. Oke, sekarang kan lagi corona nih ya, lagi hangatnya masalah ini. Nah, jadi dengan sistem informasi dapat dipetakan mana daerah merah yang banyak kasus, daerah hijau yang kosong, daerah oranye yang sedang. Itu contoh dari pemanfaatan SIG untuk kesehatan. Jadi dapat dipetakan ya dengan aplikasi di Android sudah bisa gunakan. Contoh SIG dapat digunakan untuk memetakan kesehatan ya. Jadi Anda sudah bisa lihat prakteknya ya. Atau jangan jauh-jauh, SIG juga digunakan untuk mencari alamat kan, pakai Google kan. Nah, itu diarahkan dengan menggunakan sistem informasi geografis ya. Oke, yang berikutnya apa? Pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan. Apa saja? Pembangunan. Oke, bacakan. Pemanfaatan SIG untuk perencanaan pembangunan di antaranya berikut. Bidang sumber daya. Ya, 1 bidang sumber daya. Bidang sumber daya. Bidang perencanaan ruang. Apalagi? Bidang ruang. pariwisata. Bidang pariwisata. Keempat, bidang transportasi. Kelima, bidang bidang sosial budaya. Ini budaya. contoh peta ini peta DKI Jakarta ya. Di sini jelas peta ini menunjukkan di mana tempat budaya, pariwisata, sumber-sumber daya alam ya. Kemudian tata letak pemerintahan. Nah, ini semua adalah pemanfaatan SIG untuk
perencanaan pembangunan, sehingga ditata. Ada ilmunya, itu planologi, ilmu yang mempelajari tentang tata letak suatu kota ya. Jadi membangun kota itu ya ataupun kabupaten harus berdasarkan perencanaan, tidak sembarangan di mana pasar, di mana sekolah dan sebagainya. Next. Kemudian ini pemanfaatan SIG untuk apa? Mitigasi bencana. Apa itu mitigasi bencana? Bencana. Ada yang tahu Apa apa mitigasi itu? Bagaimana? peran SIG dalam? Nah, nanti kalian diskusi di kelas ya setelah ini. Begini, mitigasi itu artinya bagaimana pemerintah dalam ini yang bisa mengurangi resiko bencana. Jadi menggunakan mitigasi, pengurangan resiko dari hilangnya nyawa, kerusakan. Yang penting nyawa diselamatkan. Contoh kalau ada tsunami kan Anda tahu harus menghindari dengan cara naik ke yang lebih tinggi. Kalau ada kebakaran bagaimana? Kalau ada gempa di gedung bagaimana? Ini contoh mitigasi ya. Lalu pemanfaatan SIG untuk mitigasi apa saja nih? Satu apa? Pengawasan daerah bencana alam. Kedua, memantau luas wilayah bencana alam. Tiga, memetakan wilayah rawan bencana. Keempat, membuat peta jalur evakuasi. Kelima, dan lain sebagainya, banyak ya. Ya, kalau kemarin dengar kan ada di BC ada kebakaran ya. Contoh bagaimana itu evakuasi harus benar, jangan sampai karena itu di base campnya yang kebakaran, ya yang lantai atas jangan naik lift, dia harus naik tangga supaya tidak terjebak ya. Dengar kemarin kan, ini contoh bagaimana mitigasi kalau ada di bencana di sebuah kota atau di gedung. Nah itu. Nah perhatikan peta kawasan rawan bencana ini. Contoh peta kawasan ya daerah vulkanik nih. Jadi ini di radius sekian masyarakat harus menghindari untuk adanya lava ataupun lahar yang memang meluncur ke daerah sekitarnya. Contoh peta rawan bencana. Next, kemudian nah ini latihan soal, nanti Bapak kirim soalnya ya. Kalian kerjain soal ya untuk memateri-materi ini. Jadi memang secara singkat untuk hari ini tentang pemetaan dan SIG Bapak sampaikan demikian, nanti kita diskusi seperti ini. Nanti Bapak share di grup ya. Oke. Adalah nah ini portofolio nanti kerjakan. Ini boleh perorangan, boleh kelompok ya. Apa baca soalnya nih? Setelah mempelajari materi mengenai pemetaan dan SIG, kerjakan tugas berikut. Apa saja? Satu, carilah peta-peta hasil dari sistem informasi geografis di berbagai lapisan ilmu geografi seperti klimatologi, iklim, terus hidrologi atau perairan, oceanografi atau lautan, mitigasi atau oceanografi, dan sebagainya. Jadi Anda cari di Google nanti ya, di download aja. Nah, kumpulkan peta-peta tersebut dan buatlah clipping berdasarkan kajian. Jadi ini tugasnya satu minggu harus beres ya. Membuat clipping tentang kajian tadi. Ya, kayak bencana alam kemarin kan banyak ya, ada longsor ya di Majene, ada banjir di Indramayu kemarin. Tahu kan? Itu silakan diunduh aja materinya. Ya, tahu kan? Kemarin. Nah, itu dijadikan. Kemudian diklippingkan nih. Ya, di setiap kajian geografi ini minimal ada 2 peta. Nah, hasil clipping harus di original, tidak ada copy. Jadi betul-betul hasil cari sendiri, jangan menyekopi dari temannya ya. Kan kejadian di Indonesia banyak ya. Dari Jawa Barat, luar Jawa Barat, silakan gitu. Nah, hari ini materi cukup sekian. Nanti kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan diskusikan dengan Bapak ya. Jadi kalian sekarang bisa menampilkan bertanya ya. Ini yang hadir ada Sutri, ada Sabila, ada Maulana dan Dalfa. Ini IPS berapa nih? IPS 2. Oke, IPS semuanya IPS 2 nih. IPS 1 ada nggak? Ya. Siapa IPS 1? Ya. Nah, dibuka layarnya supaya kelihatan. Baik. Dari materi yang telah Bapak sampaikan tadi itu ya, silakan kalau ada yang ingin tanyakan nanti Bapak share di grup yang barusan PPT-nya ya. Kalian nanti bisa diskusi di grup ya lewat PA boleh ke Bapak atau sekarang. Silakan kalau masih ada waktu ya, karena ini kan Zoom-nya gratisan, jadi nggak hanya 45 menit ya. Tidak ada waktu 10 menit lagi untuk kalian diskusi di sini. Silakan. Sutri, ada yang tanyakan?
Sabila, Maulana, Bapak itu Dalfa, Ada silakan. Pak. Silakan. Siapa? Bapak itu tugasnya di print apa gimana? Kurang keras suaranya, diulangi. Bapak itu tugasnya di print apa gimana? Oh iya, tugas yang tadi. Pertama kalian udah di searching, udah ketemu. Untuk yang bencana-bencananya di print aja, ya. Cukup dua Print. kegiatan, jangan banyak. Satu orang dua kejadian, ya, jangan banyak. Berarti enggak? Contoh yang di kemarin di Mayu yang gunung meletus, kan kita hampir semua bencana ada ya. Mau tsunami, mau longsor, mau gunung meletus, mau kebakaran. Silakan tiap orang beda-beda nanti. Dua ini ada 5 orang, ada 10 kejadian yang berbeda. Paham nggak? Paham ya? Pak. Nah, Paham, Pak. latihan soalnya Bapak nanti akan share di grup WA saja. Kalian kerjakan, kumpulkan di sekolah. Ya kalau ada waktu kalian jangan rombongan ya. Sebagian aja nih, ke sekolah supaya tidak berkerumun. Atau kalaupun enggak, dipotokan aja hasilnya nanti. Bisa kan ya? Di-share Ya, ke Bapak. Jadi caranya 2, bisa diantarkan ke rumah, ke sekolah, print out-nya, atau dipotokan saja ke Bapak. Dengan di japri saja, jangan di grup ya. Supaya tidak saling menyontek. Kalau di grup nanti tidak bisa lihat. Oke, yang lain silakan tanyakan lagi. Iya, Pak. Baik, kalau sudah silakan gambarnya dibuka ya. Bapak mau foto kehadiran dulu kalian, mau dilihat, silakan dibuka layarnya. Bapak ingin screenshot dulu. Yang hadir hari ini sekian. Silakan buka fotonya. Nah, sudah. Videonya dibuka. Dalfa, Sutri, Maulana, Sabila, silakan dibuka. Nah, 1. Yang lainnya mana? 2, 3, satu lagi. Belum ya, Bapak foto dulu ya. Dalfa mana Dalfa? Bentar. Ya, kalian tiap hari yang belajar dengan Zoom siapa aja? Hanya Bapak aja? Aja. Ya, Bapak. memang kalau dengan menggunakan WA itu kurang efektif. Makanya Bapak seminggu sekali lah kalian pakai Zoom ya. Kan kalau nggak salah ada kuota gratis di sekolah yang XL itu. Silakan Anda minta ke sekolah nanti. Ke Bu Yanti ya. Sayang tuh kuotanya bisa digunakan. Oke? Baik, itu saja. Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas, nanti Bapak share materi PPT-nya ke kelas ya. Karena nanti jam 8 kan ada materi pelajaran apa sih? Jam kedua teh jam 8? Olahraga ya? Olahraga. Lagi, Pak. Bapak kan Ya. 1 jam di sini ya. Jadi ada waktu 10 menit lagi untuk kalian untuk belajar. Baik, kalau ada lagi yang nekan, mangga silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, nuhun ya. Yuk Yes. Bapak pamit. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, boleh keluar, boleh. Ya, silakan. Mau di sini juga Ya. boleh, terserah. Sing sehatnya, jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Ya, Ya, Pak. Pak. Oke, sok.